Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersamaku Ika Lahude. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video-video aku di tahun kemarin. Terima kasih udah ngedukung aku. Dan semoga di tahun 2021 ini semuanya menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Jadi seperti tahun kemarin, aku kali ini juga mau bikin video buku terbaik dan paling berkesan di tahun 2020. Di tahun 2020 buku yang aku baca mungkin gak sebanyak di tahun 2019 karena walaupun pandemi, reading slumpku agak parah sih, jadi harap maklum. Oke, mencari alasan. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Buku yang pertama yaitu ada buku Tukar Takdir dari Valian Budi. Buku ini merupakan buku pertama yang aku baca di tahun 2020 dan menurutku sebagus itu karena aftertaste-nya itu masih ada. Setelah baca buku ini itu aku masih sering baca lagi sih karena ini juga merupakan buku kumpulan cerpen. Buku ini terdiri dari 12 cerpen. Yang aku suka dari buku ini, kan biasanya di buku cerpen itu hanya mengangkat satu genre, misalnya komedi atau tentang politik. Tapi di buku ini tuh genrenya macam-macam. Ada komedi, ada romance, ada supranatural, ada horor. Semua menjadi satu di dalam buku ini. Buku ini merupakan buku yang terplot twist yang aku baca di tahun 2020. Endingnya itu yang selalu bikin mikir atau mind blowing, atau yang bikin kita jadi merenung. Pokoknya keren banget. Buku ini recommended banget untuk dibaca dan bukan merupakan buku yang berat-berat amat, jadi bisa dibaca ketika santai, apalagi bukunya kumpulan cerpen kan. Buku ini juga memberikan pelajaran kepadaku, yaitu dalam hidup ini perbanyak bersyukur guys. Jangan selalu ngeluh-ngeluh tapi kurang bersyukur kepada apa yang kita miliki. Buku yang kedua yaitu Toto-chan Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi. Siapa sih yang nggak tahu buku ini? Pasti udah familiar banget kan, karena buku ini udah terkenal banget dari masih zaman SMP kali ya. Aku termasuk orang yang lumayan lambat baca buku ini, maksudnya lumayan ketinggalan karena aku bacanya pas udah kuliah, sedangkan teman-temanku itu ada yang udah dari SMP, SMA. Tapi it's okay lah ya, daripada nggak baca sama sekali. Aku bener-bener dibikin jatuh cinta sama buku ini karena pelajaran yang bisa diambil itu banyak banget. Salah satunya cara gimana kita menjadi orang tua atau orang dewasa yang baik untuk anak-anak. Setelah baca buku ini, aku jadi mikir sebenarnya bukan anak itu nggak pinter atau bukan anak itu nakal, tapi karena anak-anak ini rasa ingin tahunya yang amat sangat tinggi, bikin mereka ingin selalu mencoba suatu hal yang baru. Nah, bukan salah mereka, tapi gimana kita sebagai orang tua atau orang dewasa dalam mendampingi mereka di masa-masa itu. Di buku ini tuh ada salah satu tokoh yang aku suka banget, yaitu Mr. Kobayashi atau kepala sekolah dari sekolah Tomogakun, sekolahnya Toto-chan ini. Aku suka banget sama karakternya, gimana dia mengerti dengan anak-anak, dia menjunjung tinggi rasa hormat, terus kebebasan dalam belajar. Aku kagum banget dengan sistem pendidikan yang ia terapkan di sekolahnya, di Tomogakun. Dengan sistem itu bukannya anak-anak jadi males ke sekolah, tapi malah bersemangat gitu menunggu hari esok untuk sekolah. Buku yang ketiga, Dreams Are Made of a Box of Crayons karya Naila Ali. Di buku ini tuh Kak Naila Ali menceritakan pengalaman hidupnya. Gimana awal mulanya ia mencintai dunia gambar, sampai akhirnya Kak Naila Ali itu yakin bahwa passionnya adalah itu, menggambar. I love everything about this book. Mulai dari ilustrasinya yang gemesin banget kalau menurutku nih, coba lihat. Bagus banget. Aku tuh tipe pembaca yang suka sama buku-buku kayak gini. Nih. Oh ya, ini ada sticky note guys. Jadi kalau misalnya aku baca buku bahasa Inggris terus ada vocabulary yang aku nggak tahu, aku taruh di sini biar inget.
Selain itu, kata-katanya juga heartwarming sekali ya. Mungkin karena ditulis dari hati, jadi bisa nyampe gitu loh ke pembaca. Kemarin ada beberapa followers yang nanya ke aku rekomendasi buku bahasa Inggris untuk pemula. Buku ini termaksud buku yang aku rekomendasiin. Kata-katanya tuh nggak terlalu panjang, apalagi ditulis sama penulis lokal kan, jadi masih mudah banget untuk dimengerti dan dipahami. Buku ini juga bisa untuk kalian yang suka buku-buku quotes dan instagramable tentunya, karena ya ilustrasinya yang super cute ini. Buku yang keempat yaitu buku dari Kak Raisa Kamila, Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Bagi kalian yang mengira buku ini adalah buku non-fiksi, kita satu server. Tapi ternyata bukan guys, ini tuh buku kumpulan cerpen. Buku ini terdiri dari 11 cerpen, yang dimana secara garis besar buku ini tuh bercerita tentang konflik bersenjata, beragama, dan masih banyak lagi terhadap perempuan dan lingkungan sekitarnya. Yang agak ngeselin dari buku ini, akhirnya tuh ngegantung guys, ngegantung banget. Entah itu emang sengaja atau gimana, penulis itu mau kita bebas menciptakan akhir sendiri dari cerita-cerita yang ada di sini. Cuma itu agak yang kayak gimana gitu. Perasaan aku pas baca buku ini tuh sama seperti pas aku baca buku Kim Ji Young. Emosi, ingin mengutuk, bisa relate, dan nggak nyaman tentunya. Kayak gini ya, perempuan itu meskipun udah berusaha sekuat tenaga untuk terhindar dari kekerasan seksual, ya pada akhirnya bisa jadi korban. Dan ketika jadi korban akan dilihat sebagai fitnah, aib, sedih banget pokoknya. Tapi ya begitulah realita menjadi seorang perempuan. Udah diperkosa, terus yang disalahin bajunya. Buku yang kelima dan juga buku yang terakhir yaitu Woman Relationship, Perempuan dengan Segala Hubungannya, karya Audian Laili. Buku ini tuh sebenarnya belum selesai aku baca, jadi baru 3/4 ya, apa setengah. Tapi menurutku ini worth it banget untuk dimasukin di buku terbaik yang aku baca di 2020. Buku ini terdiri dari 5 bab. Pacaran, putus, menikah, perempuan dengan self love, dan yang terakhir apa sih? Bentar, aku lupa. Suara perempuan. Menarik banget kan? Aku aja pas fotoin daftar isi buku ini terus aku bagiin ke Instastory, itu banyak yang nanya, ini judulnya buku apa? Judulnya buku apa? Ini buku apa? Ya ini buku ini guys, Woman Relationship. Isu-isu yang diangkat di buku ini tuh menarik banget ya. Nih aku bacain judul-judul temanya. Apa salahnya sih punya kriteria pasangan dengan gaji 30 juta? Terus di sini, wahai perempuan, kenapa kamu menyerah dan minta nikah aja? Itu seru banget pas baca. Terus yang aku suka juga, 3 alasan tidak ingin punya anak bukanlah sikap egois. Setelah baca buku ini, aku jadi lebih kayak nggak mau ngejudge orang-orang gitu dalam hubungannya atau dalam pilihannya. Jadi total ada 5 buku yang paling berkesan menurutku di tahun 2020. Jangan lupa tulis di komen bawah buku paling berkesan versi teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.